Apa itu teorema sisa? Teorema sisa adalah sebuah aturan dalam matematika, khususnya aljabar polinomial, yang membantu kita mengetahui sisa pembagian polinomial dengan lebih cepat tanpa perlu melakukan pembagian yang panjang. Teorema sisa memiliki aturan, kalau sebuah polinomial Px dibagi dengan bentuk x kurang c, maka sisa pembagiannya adalah Pc. Artinya, kita cukup mengganti x dengan c di dalam polinomial Px. Hasilnya langsung jadi sisa pembagian. Selanjutnya kita masuk pada aktivitas 10 soal yang pertama. Pada tabel telah diketahui Px sama dengan x pangkat 2 tambah 4x dikurang 16 dengan pembaginya yaitu x kurang 3. Sekarang kita akan melengkapi tabelnya dengan mencari sisa pembagian dengan cara dari pembaginya. Dari pembaginya kita tentukan nilai C. Nilai C didapat dari x kurang 3 sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Setelah itu kita substitusikan x sama dengan 3 ke dalam Px untuk mencari Pc. P3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 kali 3 dikurang 16 sama dengan P3 3 pangkat 2 yaitu 9 ditambah 4 kali 3 yaitu 12 dikurang 16. P3 sama dengan 5. 5 merupakan nilai sisa dari pembagian polinomial Px dengan pembagi x kurang 3. Oke, sekarang kita ke aktivitas 10 soal nomor 2. Di sini kita sudah tahu nilai Px-nya yaitu x pangkat 2 kurang 2x kurang 14 dan pembaginya adalah x kurang 1. Selanjutnya kita akan melengkapi tabel ini dengan mencari sisa pembagian. Jadi dari x kurang 1 kita bisa mencari nilai c-nya dengan x kurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan x sama dengan 1 ke dalam persamaan Px ini. Nah, seperti ini setelah disubstitusi. Oke, tinggal kita menghitung nilainya saja. 1 pangkat 2 sama dengan 1, min 2 kali 1 sama dengan min 2, lalu min 16. Dan kita akan mendapatkan hasilnya adalah min 15. Nah, min 15 ini adalah sisa pembagian polinomial Px dengan pembagi x kurang 1. Baik, saya akan masuk ke soal contoh pertama, yaitu 2.9. Soalnya jika Px sama dengan 3x pangkat 5 kurang 20x pangkat 4 kurang 6x pangkat 3 kurang 48x kurang 8 dibagi dengan x kurang 7, tentukan hasil bagi dan sisanya. Gunakan teorema sisa untuk mencari nilai P7. Jadi, yang pertama saya akan mencari sisanya dulu dan saya mencarinya menggunakan teorema sisa. Nah, yang pertama kita cari itu adalah pembuat nol dari pembaginya, yaitu x kurang 7 sama dengan 0, x sama dengan 7. Jadi ini adalah pembuat nol dari pembaginya. Selanjutnya kita akan substitusikan atau memasukkannya di sini. Oke. 3 kali 7 pangkat 5 itu sama dengan 16.807 kurang 7 dikurang 8 sama dengan negatif 1. Jadi negatif 1 nya adalah sisa. Selanjutnya saya akan mencari hasil baginya. Hasil bagi ini saya akan menggunakan metode modern karena lebih cepat dan lebih mudah. Pertama, kita gambar dulu skemanya. Terus ini kita tulis pembaginya. Pembaginya itu adalah 7. Terus dari sini kita akan tuliskan koefisien polinomialnya dari pangkat paling tertinggi sampai ke koefisiennya. Ini isinya pangkat paling tinggi adalah x pangkat 5, koefisiennya 3. Terus selanjutnya x pangkat 4, koefisiennya negatif 20. Selanjutnya x pangkat 3, koefisiennya adalah negatif 6. Selanjutnya kalau kalian perhatikan di sini sudah ada suku x pangkat 2. Jadi maka kita akan menaruhnya tuh
menaruh koefisiennya itu adalah 0. Kenapa 0? Karena kalau kita langsung loncat, posisi koefisiennya itu jadi bergeser dan hasil pembagiannya itu jadi salah. Jadi kita taruhnya 0. Terus selanjutnya X itu X sama 1 itu koefisiennya itu dibagi 48. Terus yang terakhir adalah koefisien 8. Nah di sini 3 diturunkan di sini. Terus 7 kali 3 sama dengan 21. Terus dikali 20 tambah 21 sama dengan 1. Terus 21 ini dikalikan lagi dengan 7 sama dengan 7. Negatif 6 ditambah dengan 7 sama dengan 1. Selanjutnya satu ini dikalikan dengan 7 sama dengan 7. 0 tambah 7 sama dengan 7. Jadinya 7 dikali 7 sama dengan 49. Negatif 48 tambah 49 sama dengan 1. Terus satu ini dikalikan 7 lagi. Terus hasilnya adalah 7. Negatif 8 ditambah 7 sama dengan negatif 1. Negatif 1 ini adalah sisanya. Sedangkan yang ini adalah hasil baginya. Jadi hasil bagi adalah 3x pangkat 4 tambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 1. Ini adalah hasil baginya dan ini adalah sisanya. Oke, selanjutnya kita akan mulai untuk menentukan nilai TC menggunakan metode teorema sisa. Nah, kita akan menuliskan ulang soal yang ada. Setelah itu kita akan mensubstitusikan nilai pembagi pada variabel. Nah, sekarang kita akan mengerjakan hasil dari pembagi yang dipangkatkan dengan pangkat pada koefisien. Yang pertama yaitu untuk koefisien 3. Selanjutnya untuk koefisien negatif 11. Selanjutnya untuk koefisien 1. Kemudian untuk koefisien 20. Dan yang terakhir negatif 3. Nah, selanjutnya kita akan mengalikan angka-angka tersebut. Nah, kita mulai dari 64 per 243 dikurangi 109 per 243. Di sini untuk 64 per 243 dikurangi 109 per 243 itu sama dengan 64 per 243 dikurangi 352 per 243. Nah, hasilnya yaitu 288 per 243. Selanjutnya kita akan menyederhanakan yaitu 32 per 27 9. Hasilnya adalah negatif 5 per 27. Nah, selanjutnya negatif 5 per 27 akan dijumlahkan dengan 8 per 27. Nah, negatif 89 akan kita jumlahkan dengan 8 per 9. Hasilnya adalah 72 per 9. Nah, dimana 72 per 9 sendiri hasilnya adalah 8. Nah, 8 akan kita kurangkan dengan 3. Hasil dari 8 kurang 3 adalah 5 yang menjadi sisa dari nilai B tersebut. Oke, selanjutnya kita kerja di bagian 9. Yang bagian A, tunjukkan bahwa kedua polinomial tersebut sama. Pertama kita uraikan polinomial Qx terlebih dahulu. Tulis 2x kurang 9 dikali x ditambah dengan 7 dikali x dikurang 10. Selanjutnya kita kali dengan x
2x dikali dengan x sama dengan 2 kuadrat, 9 dikali dengan x sama dengan 9x, lalu ditambah dengan 7 dikali dengan x dikurang 10. Selanjutnya 2x kuadrat dikali dengan x, maka hasilnya adalah 2x pangkat 3 dikurang dengan 9x dikali x, hasilnya 9x kuadrat, dan 7 dikali dengan x, hasilnya 7x. Selanjutnya dikurang dengan 10. Oke, ini hasil akhirnya, maka dia sama dengan px, yaitu 2x pangkat 3 dikurang dengan 9x kuadrat ditambah dengan 7x kurang 10, maka Qx dengan Px adalah sama. Jadi soal selanjutnya tentukan P4 dan Q4. Soal yang pertama, diketahui Px sama dengan 2x pangkat 2 kurang 9x tambah 7x kurang 10. Substitusikan x sama dengan 1. Jadi hasilnya P4 sama dengan 4 pangkat 2 kurang 94 tambah 74 kurang 10. Hitung satu persatu lalu dikurangi dengan 10. Sama dengan 16 kurang 36 tambah 28 kurang 10. Hasilnya adalah 14. Soal yang kedua, diketahui Qx sama dengan 2x kurang 9 x tambah 7 x kurang 10. Substitusikan x sama dengan 4. Sama dengan Q4 sama dengan 2 4 kurang 9 4 ditambah 7 4 dikurang 10. Jadi pertama-tama kita akan hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Sama dengan 18 dikurang 9 4 ditambah 7 4 dikurang 10 sama dengan negatif 4 kurang 7 tambah 7 4 dikurang 10 sama dengan negatif 4 dijumlahkan dengan 7 sama dengan 3 4 diturunkan 10 diturunkan sama dengan 12 kurang 10 hasilnya adalah 2. Kita masuk pada soal bagian C, yaitu ubahlah bentuk polinomial Rx sama dengan x pangkat 4 kurang 13x pangkat 3 tambah 23x pangkat 2 kurang 12x tambah 10 menjadi bentuk seperti polinomial Qx.
Kemudian, gunakan hasilnya untuk menentukan R11. Pada langkah pertama, kita akan menentukan koefisien dari Rx, yaitu 1, min 13, 23, min 12, dan 10. Pada langkah kedua, kita akan menggunakan pembagian Horner dengan angka bilangan pembagi, yaitu 11. Kita bagi di sini, yaitu kita turunkan 1. Setelah itu, 1 dikalikan dengan 11 sama dengan 11. 11 ditambah min 13 sama dengan 2, sama dengan min 2. Min 2 dikalikan dengan 11 sama dengan min 22. Min 22 ditambah 23 sama dengan 1. 1 dikali 11 sama dengan 11. 11 ditambah dengan min 12 sama dengan min 1. Min 1 dikalikan dengan 11 sama dengan min 11. Dan min 11 ditambah dengan 10 sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan ambil koefisien dari bawah sini untuk menjadi bentuk polinomial Cx yang baru, yaitu Cx sama dengan X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah X kurang 11. Dan Rx-nya, R11-nya adalah min 1. Oke, selanjutnya yaitu bagian D. Gunakan metode Horner untuk membagi Rx dengan X kurang 11. Rx sama dengan X pangkat 4 kurang 13X pangkat 3 tambah 23X pangkat 2 kurang 12X tambah 10 dibagi X kurang 11. X kurang 11, X sama dengan 0, X sama dengan 11. Selanjutnya yaitu kita gambarkan skema. 11-nya kita taruh di sebelah kiri dan kita menggunakan koefisien dan konstantanya berdasarkan derajat atau sukunya yang terbesar sampai yang terkecil. Selanjutnya 1 diturunkan dan 1 dikali 11 hasilnya yaitu 11. 11 ditambahkan dengan negatif 13 hasilnya itu negatif 2. Negatif 2 dikalikan dengan 11 hasilnya yaitu negatif 22. Dan 23 ditambah negatif 22 hasilnya itu plus 1. 1 dikali 11 hasilnya 11. Dan 11 ditambah negatif 12 hasilnya negatif 1. Selanjutnya negatif 1 dikali 11 hasilnya negatif 11. Negatif 11 ditambah 10 hasilnya negatif 1. 1 ini merupakan sisa dan hasilnya dalam polinomial yaitu hasilnya dalam polinomial yaitu X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah X kurang 1. Baik, sekarang kita masuk ke E, yaitu bandingkan operasi-operasi yang digunakan pada bagian C untuk menghitung R11 dengan angka yang digunakan pada bagian D. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu C. Kita menulis polinomial dalam bentuk Horner. Cara ini membuat perhitungan substitusi nilai seperti X sama dengan 11 lebih cepat karena hanya ada operasi perkalian dan penjumlahan berulang. Kita masuk ke cara kedua, bagian kedua yaitu D. Kita menggunakan metode Horner untuk pembagian Rx dengan X kurang 11 menurut teorema sisa hasil pembagian adalah R11. Jadi di sini kita tidak menghitung langsung substitusi tetapi memakai algoritma pembagian Horner. Kesimpulan perbandingan yaitu bagian C menghitung R11 dengan substitusi langsung. Yang kedua, bagian D menghitung R11 dengan teorema sisa melalui pembagian Horner. Dan hasil akhirnya sama tetapi langkah-langkahnya berbeda. Ayo guys. 1, 2, 3 aku bilang apa? Terima kasih telah menyaksikan semua. Yare. Udah sampai Matematika.
apresiasi. Terima kasih Rubun. Terima kasih. Baru verifikasi dua kali ya. Nanti baru akan terima kasih. Sampai di titik ini, mari kita beri apresiasi kepada. Gabung semua tuh. Tapi ini kelompok kami udah bersisa. Ya itu sudah. Enggak usah. Iya semua yang maaf sih. Kan ibu bilang kan Gen Z. Oh iya. Kayak. Guys, Gen Z. Oh kalau gitu. Hai Kaks. Itu bagian tuh. Wih, kamu gimana? Kami bilang teman-teman kami ada kelompok 1. Oh, selamat menyaksikan Mariana saja. Itu mau dikasih. Oh, 1. Selamat menyaksikan Yara. ya tangan bagaimana? Bikin deh kayak gini. Oh ini. Yara. DPR demi rakyat apa demi unggah? Ya itu sudah. Bisa ya maksudnya pembagian di materi polinomial khususnya Ulang. Teori mahasiswa. Selamat menyaksikan Yara. Karena kelompok kami sudah sampai di sini, mari kita beri apresiasi kepada kelompok kami. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wah! Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Makasih.